pesugihan masih menjadi sesuatu yang kerap didengar di masyarakat Indonesia. Di daerah Banten, tepatnya di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Tangerang, Jawa Barat, kami bertemu dengan Bapak Maman, selaku oknum yang pernah melakukan pesugihan ke hampir 50 tempat di tanah air. Usaha bangkrut dan terlilit hutang besar membuat Bapak Maman harus menempuh jalur sesat. Bahkan karena dalam kemelut setan, ia tidak ragu menumbalkan putranya sendiri. Namun, berhasilkah upaya pesugihannya? Dan tegakah Bapak Maman menumbalkan darah dagingnya sendiri? Ya, 2001. Jatuh banget hidup saya sampai saya ngambil jalan pintas lah gitu. Usaha saya memang kebetulan saya waktu itu kan pinjam ke bank. Jadi pada saat pinjam ke bank ya modal habis, duit cicilan terus masih ada kan. Sementara usaha saya jarang dapat barang gitu kan. Akhirnya saya juga mungkin ditambah hobi saya juga masih banyak yang lain-lain, akhirnya jatuh lah gitu kan. Usaha saya nggak punya modal, saya akhirnya ngambil jalan pintas. Mas, udah ya, ini yang terakhir. Cangkirnya udah habis. Ya cuci lah. Air kan udah dibayar. Bisa kan buat cuci piring. Itu aja kok repot. Mas, kamu tuh baru pulang, terus marah-marah gini. Nanti paling kamu pergi lagi, pulang lagi, terus marah-marah lagi. Sabar dong, Mas. Kita tuh lagi dapat cobaan. Ini tuh bukan cobaan, tapi siksaan. Aku tuh nggak bisa kayak gini. Utang belum dibayar. Okta bentar lagi masuk SMP. Pusing aja. Sabar dong, Mas. Kita kan juga lagi pelan-pelan usaha untuk lunasin utang-utang kita. Kamu bisa diem nggak? Waktu itu saya berumur kurang lebih saya 10 tahun. Waktu pada saya itu masa sulit. Terus orang tua saya, ya ayah saya ya, utama ayah saya gitu. Kalau ibu saya kan di rumah ya. Kalau ayah saya mungkin dia saya juga nggak tahu pergi ya kan, pergi ya saya nanya ke ibu saya, terus ibu saya menjawab lagi cari kerja gitu kan. Dulu mah judi saya modalin, Bu. Duit saya dicuri, ya saya marah. Ibu, kamu bikin malu. Ya, bukannya bikin malu, kamu yang bikin malu. Duit ya buat bayar ojek. Minta sama ibumu.
Bu, Ya, minta duit Bu buat bayar ojek. berapa? 5 ribuan aja. Bu, Bu, Apa lagi, Mas? Aku udah gak ada duit. Aku minjem uangnya dulu lah. Mau main aku sama anak-anak. Stres kalau di sini. Aku nggak ada. Man, lu ngapa sih murung aja? Lu kan tahu sendiri keadaan gua gimana sekarang. Lu berdua masih belum jarang nggak buat nyari persugihan? Hah? Gua ada tempat baru nih. Kalau mau coba, tempatnya deket. Yakin lu? Yakin. Di mana tempatnya? Gua udah pernah tahu, tapi belum pernah ke sono gua. Kalau lu mau, dari sono. Namanya Ngibri Monyet. Mau nggak lu? Ya kalau gue sih tergantung Maman. Lah, kok tergantung gua? Gue mau minjem duit dulu ya. Eh, Malam ini aja, besok gue ganti. mau jajan lo ya? Hah? Iya kan? Emangnya lu nggak megang duit sama sekali apa? Berapaan? 5.000? Berapa? 50.000? 500.000? Ya. Buset dah. Ya udah ntar gua cek dulu di rumah lah ya. Jam 1 apa? Dia pulang jam 11 malam. Jam 1 saya inilah itu tempat tidur. Loh kok nggak ada nih, bapaknya kemana nih? Saya lah ke ruang tamu juga nggak ada. Ke kamar mandi kali, kamar mandi juga nggak ada. Wah, kayaknya kayak ngelihatnya ke lemari aja. Saya buka lemari, loh kok dompet ini duitnya 500.000 hilang. Ada nggak kok kira-kira duitnya? Ingat, besok balikin. Iya, tenang aja. Jangan sampai ketahuan bini gua. Jadi, gue minjem duit bini lu ini. Iyalah, pakai nanya lagi. Mas? Mas? Keterlaluan kamu ya. Udah main aku yang modalin. Sekarang kamu nyuruh duit aku.
Kerjaan kamu tuh cuma main-main aja. Terus kamu ikut pesugihan, ngabisin duit, terus pulang marah-marah. Enggak. Ini si Riko minjem doang. Nggak lama kok, besok juga dibalikin, ya kan? Iya, Pak. Besok saya balikin. Sumpah. Bener lo ya? Sampai besok lu nggak balikin, gua aduin sama bini lu. Aduin aja, Pak. Si Riko ngomong begitu, suka ngutang. Udah mukanya melah, ngutang rada berani. Sama lu juga. Sama lu juga. Makasih ya, Pak. Nan, makasih, Pak. Bagi dua ya. Keterlaluan kamu, Mas. Sebanyak saya datengin. Saya pernah datengin di Pulau Batang. Ya, pertama saya datang sendiri dulu. Saya datang waktu itu kan memang zamannya nomor ya, togel. Nah, saya sering nyari togel dari mulai yang dekat-dekat sampai ke yang jauh. Begitu yang jauh itu, saya pernah di daerah Situ Batu, daerah Banjar. Dari Banjar itu di makam Hanoman saya. Waduh. Nggak salah tuh. Apa, Man? Dia minta itu kita. Maksud lu? Itu lah. Ini kita. Man, gua agak mau dah jadi orang kaya. Kalau masa depan gua suram. Gue juga. Gue gak mau jadi orang kaya kalau begitu, mah. Makanya gue juga nggak mau. Gila kali. Aset nih. Udah. Ini lu cabut kan? Cabut. Yuk. Ayo. Dari sekian banyak tempat pesugihan yang didatangi oleh Pak Maman selaku narasumber kami pun diajak untuk menelusuri salah satu tempat pesugihan yang berada di wilayah Banten, Jawa Barat. Jadi saya datangnya ke sini ini dulu petunjuk kakak saya juga yang di Bogor. Saya harus izin ke sini gitu ya. Ini Pak, batu gedenya Pak. Tanggalnya saya nggak ingat, tapi malam Jumat saya di sini. Sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, ini Pak, batu gedenya izin. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau mengenai tempat-tempat yang dikeramatkan oleh beberapa orang, kemudian mereka menganggap itu sebagai tempat bersemayam makhluk halus, itu diakui oleh orang-orang yang memang hobinya atau sukanya mengunjungi tempat-tempat seperti itu. Kemudian akhirnya mereka berserikat dengan makhluk-makhluk halus. Halo, kok? Gue udah nemu tempat baru nih. Pesugihan. Nah, terus si Ceper gimana? Ya udah deh. Ya, oke. Ya. Mas, udahlah nggak usah ikut pesugihan lagi. Kurang lebih selama 2 tahun itu sikap dia sih, emang dia orangnya hiperaktif ya kan orangnya. Terus selama hiperaktif tuh ya makin kalau malam dia agak ngeng lah gitu kan.
kayak merasakan diganggu hal-hal yang seperti goib ya kan gitu. Dek, kamu kenapa? Dek, jangan nangis dong. Ini di Wonosobo, Bu. Aku ada kenalan di sana. Aku bisa hubungin dia. Dia pasti bisa bantu. Ya. Bu! Ibu! Ya ampun. Kak, adanya kenapa? Gak tahu Bu, dia nangis lihat ke sana mulu. Ya Allah. Sah, lihat ibu, Sah. Kamu kenapa, Sah? Periksa kenapa, Bu? Nggak tahu, Mas. Dari tadi dia itu terus. Ya Allah, Nak. Sah, lihat ibu, Sah. Sah. Wah, heran masih Maman. Masih dia ngelakuin gitu-gituan. Kapan gawe lu juga begitu? Jangan ngomong lu. Ya, tapi kan kok gue biar begitu juga tapi nggak sampai keluar kota, nggak kayak dia. Habisin duit, kalau dia punya banyak duit sih mending. Buat makan, buat ongkos, belum lagi nanti kalau ketemu sama kuncinya di sono. Udah, biarin aja. Kita sebagai teman udah ngingatin, ya kan? Kalau dia masih mau berbuat begitu aja, dia tanggung resikonya. Hehehe. Sakit lo? Apa lo? Nggak ada cewek. Ah, kalau cewek urusan gua. Ya mana sih? Kok? Gua bukan cewek kok. Gak punya di sini kok. Cepet kamu dong. Cepetan dong, apa lu di situ? Saya waktu itu kebetulan punya kenalan namanya Pak Eko. Pak Eko itu saya dianterin ke Cadiasan. Daerahnya dingin, udah siang aja masih berkabut. Ketemulah dengan yang namanya Mbah Wiro. Di situ saya dipinta syarat 2 juta untuk beli sesajen. Masih jauh lah. Masih jauh. Di sini udah sampai. Ingat pesan saya. Kalau kamu berhasil memenuhi syaratnya, saya jamin kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Emangnya biasanya syaratnya apa aja, Mbah? Ntar juga kamu akan tahu sendiri. Silahkan. Istana pokoknya ada seorang perempuan duduk sambil pakai di bangku goyang. Pakai rambut konde, baju warna merah. Tiba-tiba dia nanya langsung ke saya, "Man, kamu kesini ada perlu apa?" Ya saya bilang, "Saya ingin jadi orang kaya di Tangerang. Oh, kalau bisa se Kabupaten Tangerang saya pengen jadi orang terkaya," saya bilang. Apa maksud kedatanganmu ke sini, Maman? Saya ingin jadi orang kaya di Tangerang. Kalau bisa,
orang paling kaya. Aku akan menuruti semua permintaanmu. Tapi dengan satu syarat. Itu kamu silakan ambil uangnya di pinggir kamu. Saya ambillah uang tuh di pinggir saya tuh kan. Saya karungin. Udah disiapin dengan Mbak Wira itu, dengan ini. Karung udah saya karungin. Dan karung kedua, dia bilang lagi sama saya, "Man, tapi ada yang saya pinta dari kamu." Apa syaratnya, Nyai? Itu. Sah. Orang tua yang melakukan ritual pesugihan, kemudian mereka menjadikan anak mereka sebagai tumbal, tentunya dosa besar, karena hukum pesugihan aja saja sudah dilarang oleh agama dan masuk kategori syirik karena bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal berkali-kali dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala bertanya bahwasanya siapa kalau yang memberikan rezeki, man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absara, kata Allah, siapa juga yang memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa man yudabbirul amr, Allah tanya juga kepada kita, siapa yang mengurus urusan manusia ini semua ini? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada hamba Allah mereka melakukan ritual pesugihan, berarti mereka bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada ketidakyakinan mereka akan kekuatan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan mereka rezeki dan manfaat dalam kehidupan mereka. Ra, itu kenapa? Nggak tahu, dia nangis lihat ke situ terus. Sa lihat ibu, Sa, ya Allah. Sa. Anak saya tiba-tiba ada di dia. Anak saya itu diangkat bajunya gini nih, ya kayak angkat kucing, tapi di belakang gitu. Gini anak saya nih, pakai baju percis kayak baju anak saya yang sering dipakai. Anak itu kira-kira anak saya itu umur 4 tahunan deh. Kata Reksa gini, dia sambil ngomong tuh diangkat, "Ayah, uangnya ambil aja, biar Reksa main aja di sini." Kan saya semangat lagi tuh, saya ambil lagi duit. Saya masukin sampai karung hampir penuh yang keempat. Uangnya itu berupa 50 ribuan gambar Soeharto. Begitu terakhir saya ambil nih, mau saya ambil, saya lihat lagi anak saya. Ternyata Nyai itu udah nggak ada. Yang ada anak saya ada di mulut binatang buas. Udah masuk kepalanya tuh. Saya bangun dari ngangkat duit itu, saya kejar. Bleng, hilang, jadi gubuk lagi. Dari rumah si bapak itu lagi. Kamu sudah gagal, Maman. Sepertinya kamu masih sayang keluargamu ya. Apa nggak bisa saya coba lagi, Mbah? Kalau kamu mau datang minggu depan, syaratnya bawa foto anakmu. Dalam pengertiannya, pesugihan adalah suatu cara untuk memperoleh kekayaan dengan instan, tanpa harus bekerja keras, layaknya orang bekerja pada umumnya. Dan dalam prosesnya, pesugihan adalah bentuk kerjasama perjanjian antara manusia sebagai pelaku pesugihan dengan makhluk gaib seperti jin dan siluman. Tentu saja untuk melakukannya harus ada harga yang dibayarkan. Dalam proses ini, pesugihan biasanya mensyaratkan tumbal atau korban dari pihak manusia yang kemudian diserahkan kepada makhluk gaib. Korban tumbal sendiri akan ditentukan oleh makhluk gaib.
dan manusia sebagai pelaksana wajib memenuhinya jika ingin kekayaan yang berlimpah. Utang udah menumpuk, pendapatan nggak ada, akhirnya ya bapernya mungkin punya kepikiran begitu ya Pak, ngelakuin sesat gitu. Tapi saya nggak setuju. Kamu sabar-sabar, cobaan ini bukan cobaan Bu, ini masih siksaan. Ya Allah Ayah, jangan begitu Ayah. Allah itu nggak tidur ya, Allah itu maha melihat, maha besar ya. Apalagi kalau itu tumbanya anak kita gitu. Mas, tega-teganya kamu numbalin Reksa. Aku nggak habis pikir, Mas. Bu, ini tuh satu-satunya cara biar kita semua nggak mati kelaparan. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu tuh harus diruqyah. Tega-teganya kamu. Aku akan tetap balik ke sana. Aku akan selamatkan perekonomian keluarga kita. Mas, tolong jangan, Mas. Aku mohon jangan. Rezeki itu Allah yang atur. Gak ada hubungannya sama setan-setan yang kamu sembah itu. Diam. Cari siapa? Ada di dalam. Udah lama nggak kelihatan, Mas. Iya, sibuk warawiri. Saya berangkat lagi dengan berat hati, itu saya ngizinin, tapi saya ribut sama bini saya, jujur aja. Saya berangkat jam 6 pagi tuh Bu. Saya dengan modal foto anak saya dan saya tuh berempat. Saya ngeliat ke hidup gue begini benar gitu kan dalam hati. Lepas saya ngorbanin anak nih, ambil ngeliatin anak. Saya jadi seperti ini. Mas, dari tadi saya perhatikan Mas murung sekali. Mau numbalin anaknya ya? Bahkan saya kaget. Kok orang itu jadi tak bisa tahu gitu kan. Harusnya tambah nangis, sama dia nggak boleh diterusin perjalanan saya. Ikut saya aja Pak, kata dia. Iya Mbak, saya putus asa. Hidup saya hancur.
berantakan. Saya udah nggak tahu harus gimana. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Sepertinya jalan keluar dari masalah ini cuma mati. Saya mati. Keluarga saya mati. Biar tenang. Ayo ikut saya. Kemana, Mbak? Dia tanya, "Bu, mana yang nama Maman?" "Ini dia Pak orangnya." "Mana fotonya? Saya lihat foto anaknya." Dilihat foto anak saya. "Emang Pak Maman punya anak utang berapa?" "Tahun 95 Pak." "Yaudah saya bayarin, saya beli anak Bapak. Biar di sini aja, ntar saya sekolahkan, saya kuliah." Saya tambah nangis, Bu. "Saya nggak mau. Kamu udah sekolahin aja anaknya nangis, apalagi di sana. Di sana itu nyium lorong itu mencutin anak kamu. Hasil kerja anak kamu di lorong, ya itu uangnya buat kamu itu." Ya, begitulah Mas. Saya sudah keliling sampai 50 tempat pesugihan. Dan ini yang terakhir. Sampai akhirnya saya bertemu dengan Mbak tadi waktu perjalanan ke Wonosobo. Mas Maman. Kok bisa-bisanya mau numbalin anaknya ke sana? Dengerin saya, Mas. Kalau Mas Maman jadi numbalin anaknya ke sana, nanti anak Mas Maman akan disiksa di sana. Dan akan dipekerjakan dengan hal-hal yang aneh. Sekalipun Mas Maman dapat uang, itu adalah uang hasil kerja keras anaknya selama mengabdi pada setan. Percayalah Mas, anak itu adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga dan kita rawat baik-baik. Dulu juga kami pernah kehilangan anak kami. Dan keluarga kami hancur. Sekalipun kami banyak uang, tapi itu tidak sebanding dengan kehadiran sosok anak dalam keluarga. Ya, namanya juga terlilit hutang, Mas. Apalagi anak saya yang paling besar sudah mau masuk SMP. Untuk memikirkan biayanya saja, saya sudah sangat pusing, Mas. Kalau boleh saya tahu, berapa utangnya Mas Maman? Rp95 juta, Mas. Baiklah, Mas Maman akan saya bantu 400 juta. Bagaimana? Nah, nanti anaknya Mas Maman biarlah tinggal dengan kami. Biar kami rawat dan kami besarkan dengan baik. Tapi maaf, Mas. Istri saya sudah tidak mengizinkan apabila saya menyerahkan anak saya pada siapapun. Dia sudah sangat marah sama saya, Mas. Tapi terima kasih saya ucapkan kepada Mas dan Mbak, terutama pada Mbak. Karena kalau bukan karena Mbak, mungkin sekarang saya sudah sampai di Wonosobo untuk melakukan pesugihan lagi dan tidak ada di sini.
sudah berdusta, Maman. Anakmu tetap harus menjadi milikku. Tidak. Aku tidak akan menyerahkan anakku. Aku sudah tidak mau kaya lagi. Kalau begitu, kamu yang harus menjadi milikku. Ampun. Cepat kamu pergi dari sini, Maman. Di Indonesia sendiri, terdapat banyak ritual-ritual aneh terkait pesugihan yang melibatkan banyak sosok makhluk halus. Yang paling sering terdengar adalah pesugihan dengan tuyul, yang konon berbentuk anak kecil berkepala gundul yang akan mencuri uang untuk majikannya. Sebagai imbalannya, tuyul akan meminta istri dari majikannya untuk menyusui dirinya layaknya seorang bayi. Ada pula pesugihan dengan seekor monyet, yang dalam prosesnya akan meminta tumbal nyawa dari orang terdekat. Barulah ketika berhasil, pelaku pesugihan akan dihadiahkan seekor monyet untuk dipelihara. Seluruh jenis pesugihan ini memiliki syarat yang tidak mudah, dan kebenarannya pun belum bisa dibuktikan. Bapak Maman, narasumber kami, mengaku gagal berkali-kali dalam melakukan pesugihan, baik karena syaratnya yang terlampau sulit ataupun keterbatasannya dalam melakoni proses ritual. Ya itu sekalinya ketemu, ya udah Bu lah, ayo sekarang mau sabar, ya udah apa adanya aja. Ya iya ya, daripada pergi emang nggak pakai uang, yang ada habis uang, kamu juga pulang juga nggak bawa uang, yang ada marah-marah. Ayana. Sudahlah, Mas. Aku ikhlas kok hidup begini. Aku nggak pernah minta kemewahan. Yang penting rezekinya halal dan anak-anak senang. Daripada harus numbalin salah satu dari mereka. Maafin ayah, Bu. Aku udah jahat banget sama kalian. Maafin ayah, Nak. Astagfirullahaladzim. Ngapain kamu? Jangan dekati anak saya. Saya tidak mau punya urusan lagi dengan kamu.
Ya, nah. Banyak borongan. Alhamdulillah baru 2 bulan uang saya udah sampai 400 juta lebih. Dari uang 15 juta itu 4 bulan uang saya udah 400 juta lebih. Lebih-lebihnya itu borongan banyak. Banyak keanehan dalam diri saya tuh. Kalau saya ngeborong harga 12 juta, kenapa tiba-tiba uang yang saya kumpulin di tas saya uang jadi 100 lebih. Saya kadang nangis. Dengan Allah tuh, Bu. Saya nangis. Ya Allah kok hama saya baik banget gitu kan. Saya tuh uang ngeborong 12 juta, tiba-tiba di tas saya ada 40 juta. Kok untung dari mana gitu kan. Sebenarnya kalau logika itu kan, ya istilahnya paling untung berapa sih? Tiba-tiba uang saya banyak sampai 400 juta. Saya panggil orang itu yang minjem duit saya, udah pakai aja dulu duit. Saya bisa kebayar utang, karena segini kebayar lah sampai saya kebayar. Lega gitu suami saya udah dikasih petunjuk sama Allah, karena doa saya dikabulin sama Allah. Kalau suami saya sudah suka pagi-pagi saya berdoa, ya Allah jangan dikabulkan suami saya ke jalan yang sesat, ya Allah. Allah mendengarkan doa saya. Ya alhamdulillah akhirnya suami saya sekarang kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Alhamdulillah Allah mendengarkan doa saya. Man, jadi sekarang lo udah jadi orang benar nih. Ya belum bener-bener banget sih, tapi seenggaknya gue nggak jadi numbalin anak gue. Ya iya, nih contohnya si Ceper. Biar kata dia hidungnya pesek, mulutnya monyong, perutnya buncit, orangnya pendek. Udah lo ngomongin apa sih? Lo ngomongin gue lo? Iya, maksudnya biar jelek-jelek ini dia tetap sayang sama anaknya. Daripada lo, anak lo mau ditumbalin. Nah, bener itu. Man, lagian kalau gue pikir-pikir, pesugihan itu kan nyari duit yang gak bener. Lu bayangin aja nih, kita disuruh betapa sampai seharian. Sampai makan kagak, sampai sholat kagak. Bener gak? Tumben, otak lu padet. Gue coran. Ya, gue bersyukur aja sih ketemu sama cewek itu. Cewek cakep yang lu bilang, Man? Wah, iya Romana kalau denger cewek cakep gak asik banget pengen tahu. Gue laki-laki kok, bagaimana sih lu? Suami istri itu yang gue ceritain waktu itu. Ya kalau bukan karena mereka, gue pasti udah numbalin anak gue. Karena waktu itu pikiran gue udah bener-bener gelap, udah bener-bener gak bisa mikir apa-apa. Nah, ini nih, ini yang dinamakan digelapin sama setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Bu? Mas Maman. Iya, betul saya sendiri. Kebetulan sekali, Mas. Saya dapat info dari kawan saya. Katanya Mas bisa borongin besi tua. Saya dan istri saya mau beli dalam jumlah yang sangat banyak. Alhamdulillah. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa ya Mas? Iya bisa. Saya punya niatan datang ke Karangturi. Sampai saya nggak jadi kesesat gitu gara-gara dia gitu kan. Begitu saya ke sana, Karangturinya ketemu. Saya taruh tuh mobil saya karena nggak masuk mobil ke dalam, saya taruh mobil saya di SD. Saya kaget nggak ada rumah sama sekali. Mana ya? Perasaan di sini. Tapi kok nggak ada sih?
Mas, cari siapa mas? Ini mas, cari rumah yang di sini. Kalau di sini nggak ada rumah mas. Ada alamatnya? Waduh, saya nggak nyimpen sih. Tapi saya yakin banget kok di sini. Namanya siapa mas? Saya juga nggak tahu mas. Ciri-cirinya? Suami istri. Istrinya masih muda, cantik. Nah kalau suaminya tuh sekitar usia 40 tahunan. Berwibawa, rapi. Kalau di sini sih rata-rata pasangan suami istri udah lama mas. Nggak ada yang istrinya masih muda. Ya kalau ada paling ya anak-anak muda belum nikah. Saya gini. Tapi saya yakin sih mas, rumahnya di sini. Mas, kalau di kebun ini sependengaran saya memang ada penghuninya mas. Tapi kata orang-orang sini bukan penghuni jahat, justru penghuni baik. Suka nolong orang yang lagi kesulitan. Oh, itu ya mas ya? Kalau gitu saya permisi dulu mas. Iya. Makasih mas ya. Iya. Saya nggak tahu kalian siapa. Tapi terima kasih. Hidup saya sudah jauh lebih baik sekarang. Sejak saya meninggalkan pesugihan. Bertobat dengan benar-benar bertobat dan mengakui segala macam bentuk kekhilafan. Ada doa yang diajarkan dalam Islam yang sesungguhnya doa tersebut sangat baik bagi kita untuk kita rutinkan baca. Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini min fadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah aku kekayaan, harta, cukupkanlah aku dengan harta dan jauhkanlah aku daripada sesuatu yang haram. Kemudian kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, wa aghnini, dan kayakanlah aku ya Allah bifadlika, dengan keutamaan yang telah Engkau berikan kepada aku, dan jangan jadikanlah aku ya Allah bersandar kepada selainmu. Dan doa ini kalau kita rutin kita bacakan menguatkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang Allah cukupkan dengan sesuatu yang halal, dan Allah jauhkan kita dari sesuatu yang haram, karena tidak ada yang mampu menjaga kita dari sesuatu yang haram kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala untuk cukupkan kehidupan kita atau bahkan kayakan kita sehingga kita tidak perlu bersandar. Pesugihan masih menjadi sesuatu yang kerap didengar di masyarakat Indonesia. Di daerah Banten, tepatnya di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Tangerang, Jawa Barat, kami bertemu dengan Bapak Maman, selaku oknum yang pernah melakukan pesugihan ke hampir 50 tempat di tanah air. Usaha bangkrut dan terlilit hutang besar membuat Bapak Maman harus menempuh jalur sesat. Bahkan karena dalam kemelut setan, ia tidak ragu menumbalkan putranya sendiri. Namun, berhasilkah upaya pesugihannya? Dan tegakah Bapak Maman menumbalkan darah dagingnya sendiri? Ya, 2001. Jatuh banget hidup saya sampai saya ngambil jalan pintas lah gitu. Usaha saya memang kebetulan saya waktu itu kan pinjam ke bank. Jadi
pada saat pinjam ke bank ya modal habis, duit cicilan terus masih ada kan. Sementara usaha saya jarang dapat barang gitu kan. Akhirnya saya juga mungkin ditambah hobi saya juga masih banyak yang lain-lain, akhirnya jarang. Ya minta duit ya buat bayar ojek. Minta sama ibumu. Bu, Ya, minta duit Bu buat bayar ojek. berapa? 5.000-an aja. Bu. Bu. Apa lagi, Mas? Aku udah gak ada duit. Aku pinjam uangnya dulu lah. Mau main aku sama anak-anak. Stres kalau di sini. Aku nggak ada. Man, lu ngapa sih murung aja? Lu kan tahu sendiri keadaan gua gimana sekarang. Lu berdua masih belum jarang nggak buat nyari pesugihan? Hah? Gua ada tempat baru nih. Kalau mau coba, tempatnya deket. Yakin lu? Yakin? Di mana tempatnya? Gua udah pernah tahu, tapi belum pernah ke sono gua. Kalau lu mau, dari sono. Namanya, Ibri Monyet. Lagi? Terus marah-marah lagi? Yang sabar dong, Mas. Kita tuh lagi dapat cobaan. Ini tuh bukan cobaan, tapi siksaan. Aku tuh nggak bisa kayak gini. Utang belum dibayar. Okta bentar lagi masuk SMP. Pusing aja. Sabar dong, Mas. Kita kan juga lagi pelan-pelan usaha untuk lunasin utang-utang kita. Kamu bisa diem nggak? Waktu itu saya berumur kurang lebih saya 10 tahun. Waktu pada saya itu masa sulit. Terus orang tua saya, ya ayah saya ya, utama ayah saya gitu. Kalau ibu saya kan di rumah ya. Kalau ayah saya mungkin dia saya juga nggak tahu, pergi ya kan. Pergi, ya saya nanya ke ibu saya, terus ibu saya menjawab lagi cari kerja gitu kan. Dulu mah judi saya modalin, Bu. Duit saya dicuri, ya saya marah. Ibu, kamu bikin malu. Ya, bukannya bikin malu, kamu yang bikin malu. Itulah gitu kan, usaha saya nggak punya modal. Saya akhirnya ngambil jalan pintas. Mas, udah ya, ini yang terakhir. Cangkirnya udah habis.
Ya cuci lah. Air kan udah dibayar. Bisa kan buat cuci piring? Tuh aja kok repot. Mas, kamu tuh baru pulang. Terus marah-marah gini. Nanti paling kamu pergi lagi pulang. Mau nggak lo? Ya, kalau gue sih tergantung Maman. Lah, kok tergantung gua? Gue mau minjem duit dulu ya. Malam ini aja, besok gue ganti. Mau jajan lo ya? Hah? Iya kan? Emangnya lu nggak megang duit sama sekali apa? Berapaan? 5.000? Berapa? 50.000? 500.000? Ya. Buset dah. Ya udah ntar gua cek dulu di rumah lah ya. Jam 1 apa? Dia pulang jam 11 malam. Jam 1 saya ini tempat tidur. Loh kok nggak ada nih, bapaknya kemana nih? Saya lah ke ruang tamu. Ruang tamu juga nggak ada. Ke kamar mandi kali. Kamar mandi juga nggak ada. Wah, kayaknya kayak ngelihatnya ke lemari aja. Saya buka lemari. Loh kok dompet ini duitnya 500.000 hilang.